lagi di Klavos Sukacita. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ester pasal 2 ayat 19. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa di hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman. Berilah bagi kami hikmat dan pengertian ya Tuhan, sehingga kami mampu memahami kehendak-Mu bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati, dan sekalian kami yang mendengarkan ya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ester pasal 2 ayat 19 dengan perikop pembacaan Mordekai mengetahui persengkokolan. Ayat 19, ketika anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita sesuai dengan Ester pasal 2 ayat 19, Allah menetapkan seseorang untuk tujuan yang baik. Tema kita, Allah menetapkan seseorang untuk tujuan yang baik. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini secara sederhana, karena hanya menceritakan Mordekai yang menemukan rencana pembunuhan terhadap Raja Ahasveros. Namun secara teologis, bagian ini sangat penting karena menjadi titik awal karya penyelamatan, karya pemeliharaan Allah yang nantinya menyelamatkan bangsa Yahudi. Secara khusus kalau kita lihat pada ayat 19, Mordekai berada di pintu gerbang raja. Pada waktu anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pintu gerbang bukan sekedar pintu masuk, tetapi pusat pemerintahan, tempat para pejabat bekerja dan mengambil keputusan. Mordekai bukan orang sembarangan. Ia memiliki posisi yang memungkinkan dirinya mengetahui berbagai peristiwa penting kerajaan. Jadi Allah sering menempatkan orang-orangnya di tempat yang strategis sebelum mereka mengetahui alasan penempatan tersebut. Mordekai mungkin tidak tahu bahwa suatu hari keberadaannya di pintu gerbang akan menjadi sarana penyelamatan bagi bangsa Yahudi. Jadi Allah menempatkan setiap orang dalam posisi tertentu untuk tujuan yang lebih besar daripada yang dapat mereka pahami saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan ini hendak mengajarkan kita untuk kita tetap setia di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Belajar dari kisah Mordekai. Mordekai tetap menjalankan tugasnya di pintu gerbang kerajaan. Dan kita juga belajar dari kisah Ester tetap taat kepada nasihat Mordekai meskipun dia sudah menjadi ratu. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa Tuhan menempatkan setiap orang di tempat yang berbeda-beda. Contoh, ada yang jadi pendeta, guru, pegawai, petani, nelayan, ibu rumah tangga, mahasiswa atau pelajar. Yang diminta adalah kesetiaan, tidak diukur dari besar kecilnya jabatan, tetapi dari kesungguhan menjalankan panggilan Tuhan. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kita untuk tetap setia dan mau taat kepada Tuhan dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja. Biarlah kita menjadi contoh dan teladan dalam ketaatan kita kepada Tuhan.
Saya mengajak kita juga bisa baca dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tetap setia melayani meskipun tidak dipuji. Kita tetap setia bekerja meskipun tidak diperhatikan. Kita tetap setia beribadah meskipun menghadapi banyak tantangan. Sebab Tuhan yang menempatkan kita, maka Tuhanlah yang mampu memberkati kita dalam segala hal yang kita perbuat. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi berkat bagi kita di setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kami ada hingga saat ini itu karena Tuhan. Dan dimanapun kami ada, kami percaya Tuhan memakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak lalu daripada pendengaran kami, tetap firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Setiap kami yang mendengarkannya lewat channel Papa Sukacita, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.